pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini ya. Pelajari lagi materi untuk minggu depan. Dan jangan lupa... Misi Bu, boleh masuk? Sudah jam berapa sih ini? Kamu niat kuliah nggak sih? Niat sih Bu, cuman kan agak kesiangan aja. Udah selesai kami Put, udah jam 10 nih. Mahasiswa zaman sekarang nggak ada yang disiplin. Kebiasaan Put, telat mulu. Biasa weh, belajar sambil begadang. Halah, kayak yang bener aja. Kalian udah siap belum? Ini pintu mau aku tutup loh. Tadi belajar apa sih sama ibunya? Tadi belajar tentang pajak daerah sama retribusi daerah. Oh, emang ada tugasnya? Ada, kita disuruh ngerangkum undang-undang yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Oh, boleh lihat gak sih? Kebiasaan. Aduh, sorry ya Feby. Duh, gak apa-apa Dinda. Kenapa buru-buru nih? Iya, aku mau bayar pajak motor. Wih, mentang-mentang tadi belajar pajak, udah mau bayar pajak aja nih. Iya nih, tapi aku buru-buru mau ke Samsat. Lah kenapa harus ke Samsat kalau cuma untuk bayar pajak motor? Kan bisa online sekarang. Hah? Gimana caranya? Pertama itu kita harus download aplikasi Sinyal dulu yang namanya Sinyal. Nah, itu kita daftarkan akun dengan memasukkan data diri dulu. Nah, kemudian setelah memasukkan data diri dan registrasi akun, selanjutnya tambahkan data kendaraan bermotor. Masukkan data-data yang diperlukan seperti nomor kendaraan dan nomor rangka kendaraan. Nah, selanjutnya kita ajukan pengesahan STNK dan masukkan nomor kendaraannya. Setelah itu, kita dapat melihat SKK pembayaran, PKB, dan SWDK-LJ akan muncul dengan harga yang harus dibayarkan. Lalu ada tombol kirim dokumen TBPKP. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Setelah itu, kita masukkan alamat pengirim dan penerima, email, nomor HP, dan jenis pengiriman. Nah, setelah itu kita klik lanjut dan lanjut lagi ke proses pembayaran. Caranya adalah kita generate kode bayar dan kode bayar itu memiliki batas waktu. Oleh karena itu, kita harus membayar dengan kode itu sebelum batas waktunya. Nah, setelah kita pilih bank untuk melakukan pembayaran dan setelah dibayar, STNK baru akan dikirim ke alamat yang kita masukkan tadi. Oh gitu, tapi hari ini aku ada janji sih sama temen aku mau ke Samsat, pajak dia mau bea balik nama. Kita jadi kan nonton bioskop? Jadi, tapi aku ke Samsat dulu ya. Oke, sesuai janji aja sih. Oke, aku duluan ya, bye. Yo, hati-hati. Dinda nanti tungguin ya, takutnya proses bea balik nama ini lama. Oke, aman. Ada yang bisa dibantu, Kak? Mau bayar pajak kendaraan, Pak? Boleh minta KTP sama nomor HP-nya? Boleh. Sebentar ya. Nomor HP-nya, Kak? 08 56 Boleh antri di situ ya, Kak? Terima kasih. Nomor HP-nya, Kak? 08 11 12. Silakan mengantri ya, Kak. Terima kasih. Aduh, lama juga ya kita dapat antriannya. Iya, nomor 60 lama banget. Isi ya, Kak. Nomor antrian 60.
Dengan nomor antrian 60, Kak. Baik, silakan duduk, Kak. Mau bayar pajak kendaraan ya, Kak? Iya. Bisa saya minta fotokopi KTP, STNK, sama BPKB-nya, Kak? Oke, baik. Saya cek dulu ya, Kak. Baik, Kak. Jadi untuk kendaraan bermotor Kakak ini dikenakan pajak sebesar 174.000 dan Kakak tidak memiliki pajak berutang untuk tahun yang lalu. Jadi Kakak hanya perlu membayar 174.000. Saya terima ya, Kak. Terima kasih, Kak. Permisi. Ya. Nomor antrian 61. Dengan nomor antrian 61, Kak. Iya, Bu. Saya ngerangkin. Baik, silakan duduk, Kak. Mau ngurus biaya balik nama ya, Kak? Iya, Bu. Ini saya mau balik nama motor yang saya beli. Oh, kalau gitu bisa saya minta KTP asli kakaknya, KTP asli orang pemilik sebelumnya, STNK asli, sama BPKB aslinya, beserta masing-masing satu fotokopinya. Oh iya, ini, Bu. Baik, saya periksa dulu ya, Kak. Baik, Kak, untuk berkas-berkasnya ini saya simpan dulu. Kakak silakan menunggu 2 hari lagi untuk bisa mendapatkan STNK yang barunya. Baik, terima kasih. Terima ya, kasih, Bu. Kak. Iya. Ini kita parkir bayar pajak juga ya? Iya, karena pajak parkirnya termasuk pajak daerah. Oh, tadi kan di kelas kita belajar tentang pajak parkir dan retribusi parkir. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau pajak parkir itu merupakan pajak pada penyelenggaraan tempat parkir di luar badan yang disediakan oleh pokok usaha. Sementara kalau retribusi parkir tadi itu tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah. Oh, jadi pajak parkir itu dikenakan di tempat-tempat yang sering dikenakan pajak. Kalau misalnya retribusi parkir itu dikenakan di tempat-tempat yang tidak selalu dikenakan pajak. Iya. Contohnya itu seperti bahu jalan gitu ya? Iya, tepat sekali. Kita nongki dulu nggak sih di Jeko? Boleh, Boleh mau sih. nggak? Nongki di Jeko. Ya udahlah Jeko, yuk. Seru ya tadi filmnya. Iya kan, bagus sekali loh tadi. Ya rasaku hari ini juga cantik sih. Kita minum di sini kena bayar pajak juga ya? Kena, kalau nggak salah aku namanya pajak restoran tuh tarifnya 10%. Oh alah, mentang-mentang hari ini kita belajar pajak. Kena pajak terus, pajak parkir, kendaraan bermotor, sekarang pajak restoran pula. Iya benar, dan itu semua pajak daerah. Oh gitu ya, jadi banyak juga ya jenis-jenis pajak daerah sama retribusi daerah ini. Iya benar, pajak daerah itu dia dibagi lagi. Ada pajak provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, kalau retribusi itu ada 31 jenis. Dia 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 6 jenis retribusi perizinan lainnya. Kalau nggak salah tadi di kelas kalian ada bilang, kalian belajar tentang pajak daerah sama retribusi daerah kan? Emang apa sih contoh-contoh dari retribusi daerah sama pajak daerah tuh? Nah, jadi gini, kalau pajak daerah itu contohnya seperti pajak restoran, itu dikenakan tarif 10%. Nah, sama kayak kita nih lagi di Jeko, itu dari total
pembayaran kita itu kan 241.000. Nah, itu sudah termasuk PB1 atau sekarang dikenal sebagai pajak restoran, itu 10%. Itu. Nah, jadi kan ini total dari payment kita itu kan 241.000. Nah, kita carilah dari 10% 241.000 itu PB1-nya itu adalah Rp24.100 gitu. Jadi 10% dari total yang kita keluarkan atau yang kita bayar. Nah, selain pajak restoran, itu ada juga PBB atau pajak bumi dan bangunan. Itu tarifnya 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian ada juga pajak hotel, tarifnya juga 10%. Kemudian pajak kendaraan bermotor seperti yang dibayar Dinda tadi. Dan ada juga bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, terus kalau retribusi daerah itu kayak pelayanan pasar. Nah, itu tuh untuk pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang disediain untuk perdagangan. Pokoknya di lingkungan pasar. Nah, itu udah disediain sama pemerintah kota. Terus selain itu ada juga retribusi pelayanan persampahan. Nah, itu tuh pembayaran atas pelayanan jasa pembersihan. Nah, itu tuh biasanya disediain khusus sama pemerintah daerah. Itu bisa digunain pribadi ataupun badan. Terus yang ketiga, seingat aku tuh ada retribusi olahraga sama tempat rekreasi. Nah, kalau nggak salah itu tuh dikenakan pajak sama orang yang gunain itu. Nah, jadi itu kalau nggak salah dikelola sama pemerintah daerah juga. Dan masih banyak lagi sih, tapi yang aku ingat itu doang. Jangan bilang pulang dari sini kita dikenain pajak lagi. Aduh. Halo Susi, Halo, kamu tahu nggak apa sih pajak daerah itu? tahu dong. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Halo Paris. Oh ya, halo. Kamu tahu nggak apa sih retribusi daerah itu? Tahu dong. Jadi retribusi daerah itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah kepada orang pribadi ataupun badan. Halo Dinda. Hai. Kamu tahu nggak apa sih dasar hukum yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah? Tahu dong. Itu kalau nggak salah pun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah sama retribusi daerah. Halo Putri. Halo, Kamu tahu nggak apa sih tujuan dari retribusi daerah itu? tahu dong. Tujuan utama dari retribusi daerah adalah sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas ekonomi daerah, serta pemerataan pendapatan daerah. Halo Mareska. Halo. Kamu tahu nggak apa saja sih jenis-jenis pajak daerah itu? Oh, tahu dong. Nah, jadi pajak daerah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten atau kota. Nah, untuk pajak daerah provinsi itu ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, sedangkan untuk pajak daerah kabupaten atau kota itu ada pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak barang dan jasa. Halo baby. Halo. Kamu tahu nggak apa saja sih jenis-jenis retribusi daerah itu? Tahu dong, retribusi daerah itu ada 31 jenis, 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jasa usaha, dan 6 jenis retribusi jasa perizinan tertentu. Halo Maidan. Halo, Kamu tahu nggak apa aja sih tujuan dari pajak daerah itu? tahu dong, jadi pemungutan pajak daerah ini bertujuan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.
Da. Sin. Pembelajar belum. Langsung aja. Oke, pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini ya. Pelajaran Dinda nanti temenin ya, takutnya biar balik namanya di prosesnya lama. Ya, mana? Ada yang bisa dibantu? Seru ya filmnya tadi. Kayak mana ngomong apa ya? Seru ya film tadi. Kau yang nanya. Oh, aku yang nanya. 1, 2, 3. Kamu tahu nggak pajak daerah dan retribusi daerah? Tahu dong.